Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah amma ba'du. Alhamdulillah, salam syukur kehadirat Allah dan selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesempatan kali ini Allah memberi kita waktu untuk bersua di Prayogo Channel. Kali ini kita bahas kisah nyata yang saya alami sendiri. Seperti biasa, kalau guru itu masuk ke kelas, biasanya mengabsen anak-anak, terus menulis tanggal atau menyampaikan judul atau bab pembahasan yang disampaikan hari itu atau pertemuan itu. Namun saya mencoba beda, yaitu saya masuk kelas, mengabsen anak, saya tulis tanggal, sengaja saya tidak menuliskan judul. Namun saya berusaha mengoreksi kemampuan siswa secara langsung. Saya masuk setelah mengabsen, setelah ngobrol-ngobrol sejenak, saya buat tabel atau kolom di papan tulis. Saya ajukan ke pertanyaan ke anak-anak. Pertanyaannya sederhana dan simpel. Menurut kalian, siapakah orang yang paling banyak atau paling sering berbohong? Bahkan dia disebut pembohong. Anak-anak diam. Waktu itu saya masuk di sekolah SMK, ya, bukan tempat saya biasa sehari-hari mengajar, tapi saya masuk di sebuah SMK. Saya tanyakan, siapakah orang yang paling banyak bohong atau sering berbohong sehingga ia disebut pembohong di anak SMK. Anak-anak SMK termenung sejenak. Ada yang 1-2 itu komentar. Saya cut, stop, jangan dulu mbak-mbak atau mas-mas menjawab secara lisan. Ini sudah saya buatkan kolom tabel. Di samping ini adalah nama kalian dan sampingnya adalah jawabannya. Satu persatu saya beri kesempatan maju. Mereka menulis. Ada yang menjawab pacar, ada yang menjawab teman, ada yang menjawab orang-orang sekitar, mungkin seperti guru, seperti kepala sekolah, seperti orang yang tak dikenal, dan bahkan mereka menyebut pejabat-pejabat negara atau pejabat pemerintahan di sekitar. Saya tidak menyalahkan mereka, dan memang menurut saya bisa jadi ada benarnya yang jawaban itu benar, karena mungkin ia mengalami atau melihat atau menyaksikan atau mengetahui sendiri. Itu urusan mereka. Saya tidak mencampuri mereka, tapi saya menguatkan pendapat mereka dulu awalnya. Setelah itu mereka menyimak, dan setelah selesai semuanya saya kupas, saya menulis
semuanya yang jawaban tadi saya hapus. Saya menulis satu jawaban yang menurut mereka kaget, berontak, tercengang, setengah marah, setengah tidak percaya, dalam bentuk pembelaan, yaitu saya hanya menulis 3 huruf IBU, ibu. Akhirnya saya jelaskan, saya uraikan mengapa ibu kalian itu pembohong, bahkan mereka disebut pembohong, suka bohong, sering bohong. Dan perlu kalian ketahui, kebohongan mereka itu bisa jadi tidak berdosa. Mereka semakin penasaran dan semakin bingung anak-anak di SMK ini. Terus saya sampaikan bagaimana dia tidak berbohong. Ketika ibu kalian punya bekal makanan tinggal sedikit, mereka mementingkan anak-anaknya sambil berkata, makanlah nak, atau menyuruh anak-anaknya itu makan. Ketika nasi itu sudah habis atau tinggal sedikit, tinggal untuk dimakan anak-anak itu, kadang ada 1-2 anak yang peka kemudian bertanya, lah buat ibu mana, ibu tidak makan, dan lain sebagainya. Pembohong yang dilakukan ibu atau kebohongan yang dilakukan ibu, biasanya mereka akan menjawab, ibu masih kenyang, atau ibu sudah makan, atau apa aja, atau mungkin ibu nanti saja. Padahal kalau dipikir-pikir, ibu itu juga lapar, juga butuh makanan, tapi lebih mengedepankan anaknya. Murid-murid itu atau siswa-siswa SMK itu diam tercengang, merenung, dan sebagian ada yang wajahnya menjadi sembab, lesu mendengar jawaban saya. Kemudian saya terangkan lagi, saya ceritakan lagi, mungkin kalau waktu kalian masih kecil, ibu kalian itu sering tidak tidur karena kalian sakit atau kalian dulu rewel, nangis dan lain sebagainya. Ketika ditanya pun ibu tidak tidur, mereka hanya menjawab ibu tidak mengantuk. Tidak sedikit anak yang juga suka kelayapan, keluyuran keluar malam, ibu dengan sabar dan tabah menunggu. Lagi-lagi kalau ditanya kok tidak tidur, jawabnya ibu tidak mengantuk. Itulah yang sering dilakukan orang tua kita, terutama ibu. Dia akan sering membohongi anak-anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Semoga Allah mengampuni ibu kita khususnya, dan kedua orang tua kita pada umumnya, menempatkannya beliau semua kelak di jannah, dan Allah selalu ridho dengan kebohongan orang tua kita, karena Allah tahu orang tua kita berbohong demi kebaikan anaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.